Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bertemu lagi dengan saya di Mimbar Gemar Online GSC April Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Pada hari ini Kamis 27 April 2023. Saya terberkati dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-1 sampai 7. Mari kita baca sama-sama. Galatia pasal yang ke-4 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan, demikian bunyinya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik sedikit pun, ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini menghibur kita semuanya ya, yang di ayat 7. Kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah. Perenungan pagi hari ini saya beri judul diangkat menjadi anak. Saat kita menjadi anak Allah, kita tentu tahu karena kita mengalami sendiri. Kita sudah sangat bersyukur bahwa Allah begitu mengasihi kita, sehingga Allah itu mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita buktikan Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini suatu penghiburan bagi kita semuanya. Hal ini sudah cukup bagi kita. Namun Allah melangkah lebih jauh. Tindakan Allah mengutus anaknya untuk menebus kita bukanlah tujuan akhir, melainkan Dia ingin supaya kita diterima menjadi anak. Tetapi nyatanya segala yang kita terima tersebut hanya melumpuhkan identitas kita sebagai anak yang telah beroleh kasih karunia Tuhan. Kita tumbuh dengan pola pikir bahwa kita melayani Tuhan sebagaimana kita memposisikan diri kita sebagai hamba atau budak, atau juga yang sekarang istilahnya karyawan, bukan sebagai anak. Kita merasa harus bekerja ekstra, tidak mendapatkan penjagaan, perlindungan dari Tuhan. Kita tidak percaya tentang perlindungan surgawi dan kehidupan kekal yang sudah ditawarkan kepada kita sebagai hadiah. Dengan pola pikir ini, kita kehilangan otoritas yang sudah diwariskan Tuhan kepada kita sebagai anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus menyebut kita sebagai anak, karena pada zaman itu
Yang mewarisi kekayaan orang tua adalah anak laki-laki. Maksudnya, sekarang siapa saja yang beriman kepada Yesus, bukan hanya laki-laki, perempuan pun bisa akan menjadi anak Allah dengan hak penuh sebagai ahli waris yang setara. Paulus juga membandingkan derajat antara anak dan hamba. Ia menyebut anak sebagai pemilik dari segala sesuatu. Dia berbicara tentang anak-anak pada umumnya, tetapi dia juga mengartikan hal itu sebagai makna dari menjadi anak-anak Tuhan. Semua yang Allah miliki akan diberikan kepada semua anak-anaknya sebagai anak-anak tebusannya. Meski demikian, Paulus memperingatkan agar manusia jangan bermegah atas dirinya sendiri, sebab segala sesuatu adalah milik kepunyaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Allah tidak hanya ingin menyelamatkan kita, Dia menginginkan kita. Allah mengadopsi kita menjadi anaknya, menjadi bagian dari keluarganya, memberikan kita nama di dalam surgawi. Kita buktikan bahwa Tuhan itu memberikan nama kepada kita di dalam Wahyu 3 ayat 12. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Demikian bunyinya. Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sosok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, kita mendapatkan nama yang baru kelak kita dapatkan dari Bapa saat kita sudah bertemu dengan Bapa di kehidupan yang kekal. Dan dengan bangga menyebutkan kita anaknya. Tak seorang pun dapat melebihi kasihnya kepadamu. Allah tidak hanya memberkati, tetapi juga mengangkatmu sebagai anak. Sebagai anak kamu sangat dikasihi oleh Allah Bapa. Hal terbesar yang akan kita warisi adalah Allah itu sendiri. Dia adalah harta yang paling berharga, paling memuaskan, dan di dalam Kristus Yesus kita sudah menang. Kita adalah umat-Nya, Dia adalah Allah. Yang terpenting kita sebagai anak Allah. Kita bangga memiliki Allah seperti Yesus Kristus yang telah hidup bagi kita semuanya. Dia menggantikan segala dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kiranya dapat menjadikan berkat dan pengharapan bagi kita semuanya. Mari kita akhiri renungan kita dengan berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini, pagi yang indah ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami suatu penghiburan di dalam bacaan renungan kita pagi ini, bahwa Engkau menjadikan kami semuanya anak-anak-Mu. Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mengangkat kami semua menjadi anak-anak Allah, bukan menjadi seorang budak atau hamba. Terima kasih Tuhan. Bapak yang terkasih, kami serahkan Tuhan aktivitas kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami mungkin yang masih menikmati liburan bersama keluarganya. Tuhan sertai dimanapun mereka berada. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, mungkin yang sudah beraktivitas, Tuhan juga berkati. Kami percayakan Tuhan kegiatan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
Tetap semangat, salam Gemar.